kan Belt and Road Initiative from China itu adalah sebuah jebakan utang atau yang dapat melahirkan jebakan utang. Nah, kita anak HI berpikir seperti ini. Kayaknya kebijakan ini tuh bukan mengarah ke jebakan utang. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kita lanjutin lagi yuk. Skill apa aja yang dibutuhin untuk anak HI ataupun calon mahasiswa HI. Don't forget to like, comment, and subscribe. Check it out. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, skill yang kedua adalah critical thinking. Nah, ini tentu udah familiar banget nih untuk teman-teman, yaitu berpikir kritis. Di SMA juga kayaknya udah pernah deh diajarin. Tapi di sini aku udah lakukan research juga terlebih dahulu bahwa critical thinking ini itu adalah dimana kita itu meragukan setiap argumen, ataupun di sini dikatakan bahwa ini merupakan bentuk pemikiran reflektif yang diarahkan pada analisis, evaluasi, kepada komunikasi, informasi, dan argumen yang ada. Serta di sini biasanya kita menggunakan logika dan alasan. Secara sederhananya itu kayak gini. Jadi, setiap apapun argumen yang kita dengarkan, kita berusaha untuk mencernanya dengan logika dan alasan apa di baliknya. Nah, seperti itu penjelasan sederhananya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa adanya keinginan ataupun adanya evaluasi terhadap komunikasi, dan dimana setiap informasi yang diperoleh berusaha untuk dicerna kembali dan dipahami secara mendalam. Itu adalah berpikir kritis. Nah, sebelumnya kan aku udah bahas nih tentang problem solving. Nah, kalau problem solving itu kan kita udah ngelewatin beberapa step dulu untuk masuk ke analisis gitu. Nah, untuk yang critical thinking ini memang spesifik dalam bagian analisisnya dan dalam bagian respon kita terhadap sebuah masalah, yaitu berbentuk keputusan ataupun tindakan yang alternatif seperti itu. Jadi bedanya lebih kepada hal-hal yang bersifat analisis secara mendalam serta penggunaan istilah, yaitu kenapa, dan biasanya kita meragukan juga, kayak lebih berpikir skeptis gitu, dan kita menggunakan logika dan alasan kenapa dan alasannya apa, serta kita berpikir skeptis. Di sini juga aku udah nemuin sumber, yaitu aku nanti buat di kolom deskripsi ada linknya, yaitu dikatakan bahwa biasanya seseorang yang berpikir kritis ini menawarkan atau memutuskan sebuah tindakan ataupun memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan, atau biasanya di sini ya kita sebut sebagai kemampuan utama dari orang berpikir kritis itu adalah responsif untuk melakukan sebuah tindakan, atau biasanya itu udah memikirkan secara mendalam kemudian mengambil tindakan ataupun cepat mengambil hal-hal yang sekiranya harus kita lakukan seperti itu. Nah, apa saja kira-kira elemen ataupun keterampilan yang berhubungan dengan berpikir kritis? Atau di sini lebih tepatnya, kira-kira kamu udah berpikir kritis atau belum ya? Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami di sini. Yang pertama adalah, kalau kita orangnya itu adalah memilih kriteria dari masalah. Misalnya nih, ada terjadi konflik di antara teman kita. Ini yang lebih dekat aja ya. Nah, kita lihat nih, kita mulai memetakan konflik yang terjadi di antara mereka ini, sebabnya itu apakah masalah percintaan atau masalah sekolah. Jadi kita udah mulai menilai ataupun kita melihat kriteria dari masalah ini. Dia itu sebenarnya arahnya kemana, biar masalahnya itu enggak lari kemana-mana dan kita juga bisa menyelesaikannya dengan kepala yang dingin. Nah, setelah kita berusaha untuk memilih kriteria dari masalah yang terjadi, maka kita di sini juga menilai apakah solusi ini memungkinkan. Jadi memang di sini lebih mengarah kepada action. Apa saja kira-kira yang kita lakukan ketika kita sudah
mengetahui ini konfliknya adalah karena masalah sekolah gitu. Dan tindakan-tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, lebih ke actionnya sih kalau yang di berpikir kritis ini. Dan kemudian juga sudah dapat menilai kemungkinan solusi yang akan diberikan ataupun menawarkan kira-kira solusinya ini bisa nggak ya gitu. Jadi udah dapat memperkirakan ataupun menghitung persenannya apakah solusi yang ini tuh lebih mutakhir atau lebih bisa daripada solusi yang ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan solusi alternatif. Nah, jadi biasanya ketika kita dalam masalah, tentu kita berada dalam proses yang sangat sulit untuk menghasilkan solusi karena pikiran kita itu tercampur aduk oleh masalah-masalah yang terjadi. Dan ketika masalah itu diproses ke dalam otak, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Antara kita yang semakin panik atau kita yang semakin mudah untuk mengotak-ngotakkan masalah ini. Kira-kira yang aku selesaikan terlebih dahulu yang mana ya gitu. Nah, ketika kita sudah dapat mengotak-ngotakkan masalah yang terjadi dan melihat prioritas mana yang harus dikerjakan ataupun diberikan solusi, maka dengan mudah ataupun dengan bisa seseorang yang berpikir kritis itu dapat menemukan solusi alternatifnya terlebih dahulu. Solusi alternatif ini maksudnya apa, Kak? Jadi solusi alternatif ini adalah perkiraan solusi dalam waktu yang lumayan cepat, ataupun di sini dapat dikatakan bahwa ketika ada sebuah hal-hal yang bersifat chaos terjadi di lingkungan kita dapat mengambil langkah alternatif ataupun solusi alternatif untuk setidaknya mengurangi konflik yang terjadi. Karena tadi sebelumnya adalah masalah sekolah, misalnya itu kita spesifikin lagi ke arah bolos sekolah. Ketika seseorang bolos sekolah, maka kita berusaha untuk mencari tahu kalau bolos sekolah ini terjadi karena adanya kemalasan karena masalah keluarga, yang kemudian kita berusaha untuk mencari solusi alternatif adalah dengan mendatangi orang tua si yang bolos sekolah. Itu adalah contoh sederhananya. Kemudian apalagi yang selanjutnya? Yang keempat itu adalah untuk sementara seseorang yang berpikir kritis akan menentukan apa yang harus terjadi atau apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini sedikit ambigu ketika kita mengatakan apa yang harus terjadi. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Enggak, sebenarnya ini lebih kayak dapat memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita mendatangi orang tua si yang bolos sekolah. Apakah responnya marah atau responnya adalah menerima. Ketika kita memberikan mungkin sebuah argumen, anak ibu yang bolos sekolah itu sering bolos karena dia mendapatkan masalah di rumah dan mentalnya, ya pokoknya mentalnya itu udah yang drop gitu mungkin. Dan mungkin kita dapat menakar, kira-kira kalau kita misalnya ngeluarin argumen yang ini, apakah nanti kita malah mendapatkan sebuah feedback yang negatif atau yang positif. Jadi udah dapat memperkirakan tindakan yang kita lakukan ini apa saja dampaknya, apa saja pengaruhnya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi kita yang berpikir kritis akan dapat meninjau ataupun mempertimbangkan situasi. Maksudnya mempertimbangkan situasi itu seperti ini. Ketika kita udah berusaha untuk menemukan solusi dan sudah mulai melakukan tindakan untuk menjalankan solusi tersebut, maka kita mulai mempertimbangkan, atau di sini lebih tepatnya kayak berusaha untuk menilai dan mengevaluasi kira-kira solusi yang ini tepat nggak ya? Atau enggak sebenarnya salah, kita harusnya nggak mendatangi orang tuanya, tapi kita harusnya mendatangi anaknya terlebih dahulu dan menanyakan kira-kira apakah masalah keluarga menghambat proses belajar mengajar di sekolah gitu. Lebih tepatnya kita mempertimbangkan situasinya adalah seperti ini, atau jangan-jangan si anak yang bolos itu kena kenakalan remaja atau dalam tahap yang mulai masuk pubertas begitu. Dan yang terakhir adalah
kita memantau pelaksanaan. Ketika kita sudah menilai, proses menilai ataupun mempertimbangkan, maka kita udah mulai memantau pelaksanaan setelah adanya evaluasi-evaluasi yang sudah kita lakukan. Kita pantau lagi dan kita coba untuk melihat apakah solusi yang ini benar atau haruskah kita mengkaji lebih lanjut, atau kita berusaha untuk melahirkan solusi yang baru ataupun keputusan yang baru dan tindakan yang baru, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kamu yang anak HI ataupun calon anak HI? Udah berpikir kritis belum? Atau udah menanyakan setiap argumen yang disebutkan oleh lawan berbicara kamu? Karena yang emang aku jelasin di elemen-elemen ini lebih mengarah kepada yang tindakan gitu. Kalau untuk argumen sebenarnya begini. Misalnya nih, dikatakan kebijakan Belt and Road Initiative from China itu adalah sebuah jebakan utang atau yang dapat melahirkan jebakan utang. Nah, kita anak HI berpikir seperti ini. Kayaknya kebijakan ini tuh bukan mengarah ke jebakan utang, tapi dapat menciptakan perekonomian yang lebih baik karena dapat pinjaman ataupun China dapat memberikan bantuan untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya di Indonesia sudah banyak bandara, jalan, itu. Misalnya itu adalah pikiran kita yang pertama ataupun hasil analisa kita yang pertama dari adanya berita yang datang ke kita. Yang kedua kira-kira apa? Wow, ternyata kebijakan Belt and Road Initiative menciptakan kemakmuran bagi China sehingga China keluar dari rantai kemiskinan bagi masyarakat desa rural gitu. Atau mungkin kebijakan Belt and Road Initiative ini adalah kebijakan agresifnya Xi Jinping. Nah, banyak kan kemungkinan dari adanya satu berita yang muncul, headline news yang muncul itu, kemudian kita berusaha untuk menebak dan kita berusaha untuk tidak langsung mempercayai. Sebenarnya itu bukan malah kejebakan utang. Sebenarnya itu malah ini dapat meningkatkan kemajuan infrastruktur. Contohnya seperti itu. Nah, ketika lawan berbicara kita mulai menegaskan argumennya, maka kita coba menyanggah tetapi dengan analisa baik itu secara dari pikiran ataupun analisa secara dari data ataupun data pendukungnya gitu. Jadi kita memang memproses setiap argumen, setiap informasi, setiap gaya komunikasi orang ataupun bagaimana cara dia menyampaikan interaksi kepada kita, dan kemudian kita berusaha untuk melihat dari sisi kita, perspektifnya kita. Oh ternyata nggak gini, ternyata nggak gini. Ini juga bisa, opsi ini juga bisa gitu. Jadi keputusannya juga berbeda setiap pikiran yang muncul ataupun perspektif yang berbeda pula gitu. Memang berpikir kritis ini dikira mudah, tetapi sebenarnya banyak hal yang dapat melatih untuk berpikir kritis. Stay tune untuk video aku yang mungkin selanjutnya bagaimana cara meningkatkan atau apapun itu, dan tentu saja udah aku praktekkan terlebih dahulu gitu ya. Karena memang dosenku juga ngomong kalau berpikir kritis itu adalah salah satu hal dan faktor yang penting untuk anak HI, karena kita dapat mengkategorisasikan setiap berita ataupun informasi yang kita peroleh dan kita langsung dapat membuat tindakan ataupun hal-hal sekiranya yang bisa untuk setidaknya kita ngasih argumen dan menafikan data tersebut atau informasi tersebut, atau malah memberikan perspektif yang baru ataupun penilaian yang baru terhadap informasi tersebut gitu. Jangan sampai teman-teman mendapatkan berita kemudian menerimanya langsung dengan mentah-mentah gitu. Kita anak HI terlatih untuk mengetahui berita dan mencoba menilai berita itu, dan kemudian kita mengkategorisasikannya dan kita mencoba untuk melihat apakah kemungkinan dari tindakan yang dilakukan oleh si ini dari headline news itu gitu. Jadi itu adalah penjelasan sederhananya. So don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys on my next content, and bye bye.